sama-sama kita saksikan tadi penekanan tombol secara simbolis akhirnya KPU meluncurkan tahapan pemilu 2024. Tadi diwakili oleh Ketua KPU dan juga Komisioner KPU, kemudian ada Ketua DPR Puan Maharani dan juga Mendagri Tito Karnavian. Masih bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV, Pak Haidar Nafis. Pak Haidar, apa yang perlu sama-sama kita jaga? Karena kalau kita lihat pemilu 2024 tidak hanya tugas dari KPU, tidak hanya jadi tugas pemerintah, tapi tugas kita bersama untuk menjaga agar bisa berjalan dengan lancar dan juga aman. Ya, saya kira kita berharap betul peningkatan kualitas terjadi. Pemilu kita luber jurdil, kemudian juga bersih dan juga berjalan dengan damai. Jadi saya kira banyak hal yang perlu kita lakukan, tetapi satu hal misalnya saja yang sering mengganggu dan itu membuat kita akhirnya terjadi ketegangan dan mensalahartikan proses yang terjadi, misalnya persoalan disinformasi, dan ini dalam prakteknya banyak pemilu di dunia itu mengganggu. Lalu karena itu ini juga harus kita antisipasi betul agar informasi-informasi yang berkembang, yang dibuat dan disebarluaskan itu informasi yang benar. Nah, tidak mudah karena memang ada saja saya kira pihak-pihak yang memang sengaja untuk membuat informasi yang keliru, disalahkan atau bohong, dan itu harus penyelenggara pemilu dan pihak-pihak yang memang punya kapasitas untuk mencegahnya itu mengantisipasi dari awal. Jadi informasi-informasi yang kosong ini yang mungkin itu kemudian diisi dengan informasi yang bohong, itu kita bisa isi dengan informasi yang benar. Jadi istilahnya itu dibuat semacam pre-banking. Betul. Jadi berarti, ada informasi-informasi yang jelas, informasi-informasi penting disebarluaskan ya. Betul, informasi-informasi penting, informasi-informasi fakta terkait dengan pemilu 2024 ini harus segera digaungkan begitu ya oleh kita semua. Kemudian sudah dibuka tahapan pemilu 2024, tentu saja langkah yang baik akan menghasilkan proses-proses selanjutnya yang baik pula. Kalau kita lihat di langkah pertama ini kan kalau saya baca KPU langsung akan merencanakan perencanaan program dan juga anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Dari tahapan awal yang nanti langsung dilakukan oleh KPU dan juga semua yang terlibat dalam pemilu 2024, apa yang perlu diwaspadai? Ya, saya kira kita perlu pastikan peraturan ini kan baru satu ya, dan ini hanya menjelaskan, mohon maaf bukan hanya, tetapi menjelaskan tentang waktu-waktu dan program-program. Jadi judul-judul program atau subprogram yang akan dilaksanakan dan waktu-waktunya. Tetapi detail bagaimana caranya itu akan menunggu peraturan-peraturan pelaksanaan masing-masing tahapan. Ini jangan sampai terlambat. Kemudian yang kedua, alat-alat atau sistem-sistem penunjang seperti sipol dan lain-lain. Setiap tahapan itu membutuhkan sistem informasi, itu juga harus segera diselesaikan begitu. Nah, jadi intinya penyelenggara pemilu betul-betul harus bekerja cepat dan mempersiapkan berbagai hal yang dibutuhkan. Dan tentu pihak-pihak di luar, para pemangku kepentingan juga perlu ikut berpartisipasi. Dan yang juga sebetulnya sekarang sampai hari ini masih belum clear itu adalah mengenai budget ya, sehingga ini harus dituntaskan. Kemudian sepengetahuan saya ada peraturan-peraturan atau perubahan kebijakan yang terkait logistik ya, pengadaan produksi dan distribusi logistik yang juga diperlukan untuk segera dikeluarkan oleh pemerintah kita. Nah, saya kira ini perlu baik dilakukan oleh pemerintah sehingga kepastian tentang tahapan yang disusun ini juga betul-betul penuh. Nah, saya kira itu sejumlah catatan dari saya. Baik, terima kasih Pak Haidar Nafis selaku peneliti dari Netgrid telah berbagi informasi terkait dengan hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan dalam menjaga tahapan pemilu 2024 ini. Tentu saja menjadi harapan kita bersama ya, tahapan pemilu 2024 telah
sama-sama dimulai oleh KPU menjadi tugas kita bersama, tidak hanya pemerintah, peserta pemilu ataupun KPU, namun semua pihak termasuk kita sebagai masyarakat untuk ayo kita sama-sama menjaga agar sudah dimulai tahapan pemilu ini dan semoga saja pemilu 2024 dapat berjalan dengan jujur dan adil dan juga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi Pak Hadar Nafis telah bergabung di Kompas TV.